Halo guys, kembali lagi dengan Dimas Permakar yang selalu magra. Kita mau bahas filter. Nanti kayak gimana caranya aku bakal jelasin sambil kita ngoding. Jadi filter itu kayak buat bang apa ya? Memfilter sih. Memfilter sesuatu yang bisa diakses oleh user tertentu. Nah, ini kalau di Laravel namanya middleware, tapi kalau di sini namanya filter. Nah, di filter ini di kode igniter dia banyak banget cara penulisannya. Ada pakai service, terus nanti dia ada global dan lain-lain. Nah, aku mau jelasin beberapa. Jadi yang bakal kita pakai itu pertama global. Global itu buat namanya apa ya? Buat misalnya kita butuh sistem yang seluruhnya pakai login. Nah, di situ berarti kita pakai global. Jadi di sini aku mau bikin kelas namanya filter. Di sini aja. Ini file. Ini out.php. Nah, kita filternya ini kan di base-nya. Cara penulisannya itu sebentar mana ya? Di sini. Paste. Ini karena ada implement. Implement itu mengimplementasikan kelas tertentu. Jadi misalnya ada di sini kelas before, berarti dia di sini juga, misalnya kan di sini ada kelas before, after. Kalau implement itu berarti dia harus keduanya ada. Kayak contohnya ini out.php ini berarti kita harus bikin afternya juga. Function ini after. Gini, jadi aku copy ini aja. Jadi dia harus ada keduanya di sini. Nah, nanti isinya terserah kalian mau apa. Tapi yang membedakan antara before dan after ini, di after dia ada response. Response itu apa? Kayak misalnya kita berhubungan dengan API itu, enggak API sebenarnya, kayak nanti kita misal menginputkan sesuatu. Nah, setelah menginputkan itu kan request dari pihak front end, terus respon itu yang ngedapetin mengembalikan nilainya kayak gitu. Kayak misalnya apa ya? Position kayak position set flash data lah. Responsnya udah kayak itu, atau status code-nya juga bisa. Nah, di sini kita mau pakai, kita hapus saja. My filter di sini ganti out. Jadi disamakan nama kelas dengan sininya. Lalu di sini bisa kalian cari app config filter. Di before itu kasih out, koma. Nah, setelah itu kita tambahkan di sini out. Jadi yang ini harus sama dengan yang ini. Di sini out class. Karena di sini belum ada, kita panggil app slash filter filter slash out. Biasanya nggak error. Nah, gimana itu udah terpanggil atau belum, kita coba dd $request. Nah, berarti dia udah terpanggil. Nah, kalian bisa manfaatin function-function yang di sini. Aku nanti bakal pakai get URI kok nggak salah tadi. Get URI. Kita bakal manfaatin itu. Jadi if ini yang pertama kita bakal nih request, aku bikin variabel sendiri aja.
ini segmen request get URI, kita taruh atas seperti ini, kita kasih segmen. Nah, kalian bisa manfaatin ini dd get URI nanti apa, terus kita kasih get segment nih, get segment. Jadi kita kasih get segment. Nah, jadi kalau misalnya bingung belajar di dokumentasinya, kalian bisa explore sendiri dengan requestnya dia apa aja atau responsnya apa aja, bisa kalian ke DD kayak gini. Nah, kalau udah aku kasih yang pertama. Kenapa yang pertama? Sebenarnya bisa kalian sebentar. Kalau misalnya ini aku hapus, kan di sini nanti ada pet. Nah, di available method dia ada get pet juga. Tapi masalahnya kita misalnya akses user, kan dia ada anakannya /user form 1. Nah, di situ kita nggak bisa, kalau misalnya get pet itu seluruhnya. Jadi kita kasih /form 1 kayak gini. Get pet mana tadi? Ini, jadi dia ngedapetin semua. Sedangkan kalau misalnya kita pakai segmen, kita bisa mecah jadi get segment apa nih, number get segment kok nggak bisa nih. Coba kita hapus dulu get segment. Betul kan ya? Oh, yang tadi yang aku panggil yang ada numbernya. Jadi dia ngedapetin segmen keberapa. Kalau ini segmen, nah dia nanti ada pecahnya 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, makanya kita pakai get segment. Get segment pakai S, jadi dia nanti ngedapatin 3 area kayak gini. Nah, kalau udah kita bisanya allow $allow pet. Jadi kalau misalnya kalian perlu pet-pet tertentu yang butuh diakses, misalnya kayak gini user, nah, kita kasih sini in array $segment, allow pet. Nanti return redirect kita kasih selesai saja, misalnya kayak gini. Oh ya, ini kayaknya butuh kayak gini deh, nol deh. Invalid function in array, ini kita kasih tanda seru, lupa. Nah, kalau udah kita kasih sistem loginya kita pakai session aja. Kita nanti kasih session yang namanya bisa user atau terserah kalian. Jadi kalau misalnya butuh login, kita bisa pakai session atau bisa pakai ke database juga sih sebenarnya. Dan empty, if empty session, jika sessionnya kosong atau segmen yang kita panggil tidak ada di sini, itu bisa akses
Misalnya kita ngakses jenis menu, berarti dia redirect undefined. Oh, salah kayaknya tulisannya. Nah, ntar kita contohin aja. Redirect kasih mana tadi, out. Nah, slash offset 0. Nah, di sini kita kasih petik-petik. Soalnya kan kalau slash kayak gini dia kosong, dapat segmennya. Jadi kita kasih kayak gitu aja. Misalnya kita ngakses user, kita tetap bisa. Nah, ini bisa. Tapi kalau misalnya kita ganti get pet, dia tetap nggak bisa. Dia kekurangannya lebih itu. Makanya aku ganti ke get segment yang pertama. Jadi kalau kalian emang butuh yang lain, bisa kalian atur-atur sendiri mau kayak gimana. Terus kalau misalnya kalian pengen nyocokin hak aksesnya dia, nanti bisa tambahkan kelas aja. Kelas, terus misalnya mau filter sesuai dengan ini. Hak aksesnya kasir menu atau apa gitu. Kalian bisa akses dan cocokin hak aksesnya di sini. Lebih enaknya kayak gitu sih, biar kalian nggak istilahnya nggak bikin satu-satu di rootnya, karena kan ada di dokumentasinya itu penulisannya di sini misalnya koma pakai array itu filter, dia nanti akses out misalnya kayak gitu. Itu berarti kan kalian harus nambah satu-satu. Nah, kalian bisa atur pakai ini, atau kalian bisa manfaatin yang di sini metode. Misalnya kalian butuh post get itu pakai CSRF, terus atau kalau yang filter ini dia ngecek rootnya ini apakah dia diakses, baru nanti ininya ngecek di alias. Sistem kerjanya kayak gitu. Jadi misalnya kita bikin ini aja deh, kita copy ini, misalnya user ya, login. Nah, kita akses user. Oh sorry, ininya belum kematiin. Kok nggak bisa? Misalnya di edit link tadi waktu edit, nah dia langsung undefined indeksnya. Jadi dia waktu ngakses halaman tertentu, dia ngecek rootnya dulu, baru ini dicocokin ke aliasnya. Jadi sistem kerjanya kayak gitu. Kalau misalnya kalian bingung, ini nanti kita kasih out. Apakah bisa? Ya bisa. Nah, kayak gitu modenya. Kalau misalnya pengen pakai yang filter ini, tak yang method nanti cuma get post sama get apa, terserah kalian. Nanti kan di sini ada banyak banget metodenya. Ya nggak banyak banget sih, ada 7 biasanya. Mungkin seperti itu aja cara penggunaan filter. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian dapat ilmu yang baru. Terima kasih.